Rupanya Jack sedang ditugaskan sebagai tim keamanan para pegawai CIA yang saat itu berada di Libya, tepatnya kota Benghazi, yang merupakan salah satu kota yang kondisinya paling mencekamkan saat itu. Setelah sampai di tempat tujuan, Jack dikenalkan dengan 4 orang lainnya yang akan menjadi teman setimnya pada saat tugas nantinya. Scan berpindah di mana Jack dan kelompoknya mendapatkan tugas untuk melindungi 2 orang pegawai CIA yang sedang bertemu dengan seorang pengusaha untuk mendapatkan sebuah informasi. Namun ternyata identitas dari 2 orang anggota CIA tersebut sudah diketahui oleh kelompok tertentu yang berasal dari negara tersebut. Menyadari ada hal yang janggal, Jack dan anggotanya pun segera bergerak dan meninggalkan tempat tersebut. Dan akhirnya mereka berhasil meloloskan diri. Kemudian Jack dan anggotanya diberikan tugas baru, yaitu menjadi tim keamanan Duta Besar Amerika Serikat saat itu. Meskipun Duta Besar sendiri telah memiliki beberapa anggota yang bertanggung jawab atas keamanannya. Selain itu, mereka juga sebenarnya memiliki beberapa penjaga bayaran dari negara Libya, dan mereka biasanya disebut dengan 17 Feb. Kemudian, tiba-tiba kelompok tak dikenal tiba-tiba menyerang tempat tinggal Duta Besar Amerika Serikat. Jumlah mereka yang jauh lebih banyak tidak mampu ditahan oleh penjaga di luar kediaman Duta Besar Amerika Serikat. Para pengawal yang mengetahui hal itu pun segera bertindak. Keamanan Duta Besar pun segera menghubungi di mana Jack dan anggotanya berada. Jack dan anggotanya pun segera bersiap datang membantu ke tempat Duta Besar Amerika Serikat berada. Namun, ketua dari CIA yang merupakan penanggung jawab atas tugas Jack dan anggota timnya di Libya melarang pergian mereka dengan alasan yurisdiksi. Tetapi Jack dan anggotanya bersikeras untuk datang membantu keamanan Duta Besar Amerika Serikat. Sementara keamanan di tempat Duta Besar Amerika Serikat semakin terpojok karena telah diserang oleh kelompok bersenjata yang tidak dikenal. Kemudian Jack dan anggotanya hampir tiba di tempat kejadian tersebut. Namun ada anggota bersenjata yang menutupi jalan mereka. Ternyata mereka itu adalah anggota kelompok 70 Feb, yaitu kelompok bersenjata dari Libya yang telah mereka sewa. Tiba-tiba datang kelompok lain tak dikenal menembaki anggota 70 Feb. Jack dan anggotanya pun terlibat baku tembak dengan kelompok tersebut. Di Libya terdapat pos diplomatik Amerika Serikat, tepatnya berada di Tripoli. Mereka yang mendengar berita serangan di kediaman Duta Besar Amerika Serikat, mereka pun tidak diam saja. Pos di Tripoli sesegera mungkin mengirimkan pasukan bantuan untuk mengamankan kediaman Duta Besar Amerika Serikat. Salah satunya adalah teman lamanya Jack. Sementara Jack dan anggotanya masih terlibat baku tembak di perjalanan menuju kediaman Duta Besar. Jack yang dibantu kelompok 70 Feb akhirnya berhasil memukul mundur kelompok yang telah menyerangnya. Setelah itu Jack pun berhasil sampai di kediaman Duta Besar Amerika Serikat bersama kelompok dari 70 Feb yang telah membantunya. Namun salah satu anggota tim keamanannya berhasil selamat mengatakan bahwa Duta Besar menghilang dalam kekacauan tersebut. Setelah masuk dan mencari, mereka akhirnya tidak menemukan Duta Besar Amerika Serikat. Jack dan anggotanya membawa beberapa drive yang mungkin berisikan data-data yang penting dari Duta Besar Amerika Serikat. Tidak lama kemudian, serangan kembali datang.
beberapa anggota yang selamat bertugas di kediaman Duta Besar Amerika Serikat, mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Sementara Jack dan anggotanya bertempur dengan kelompok tak dikenal. Setelah beberapa saat, penyerangan berakhir. Jack dan kelompoknya segera meninggalkan tempat tersebut. Anggota yang telah meninggalkan pertempuran sebelumnya malah mendapatkan penyergapan di tengah jalan. Namun untungnya kendaraannya mereka tumpangi berlapis baja. Mereka pun berhasil sampai di tempat persembunyian CIA. Tetapi sayangnya Jack yang diikuti oleh kelompok bersenjata, persembunyian mereka pun sudah diketahui. Sementara itu para petugas CIA pun mulai mengumpulkan sisa-sisa data penting untuk diamankan. Para tim yang tersisa pun segera mempersiapkan diri, memberi tugas untuk menjaga keamanan tempat mereka. Setelah itu mereka segera mematikan lampu, agar tidak mudah dapat dilihat ketika para penyerang datang. Kemudian Jack dan anggotanya menggunakan night vision, yang memudahkan mereka melihat dalam kegelapan. Setelah beberapa saat mengamati keadaan sekitar, mereka melihat beberapa orang. Namun masih belum diketahui apakah mereka adalah kelompok penyerang atau bukan. Setelah itu beberapa orang pun mendekat, yang sepertinya mereka adalah kelompok penyerang. Namun Jack belum diizinkan untuk menembak, hingga mereka melihat senjata ataupun mendapatkan serangan tembakan. Dan akhirnya serangan pun dimulai. Jack dan anggotanya menggunakan jenis senjata seperti sniper, SMG, dan juga assault rifle. Para penyerang tentu saja berjumlah sangat banyak. Namun dengan keunggulan teknologi senjata, mereka berhasil bertahan. Meski mereka menyadari serangan tersebut tidak akan mudah ditahan. Sampai akhirnya kelompok penyerang pun melarikan diri. Setelah beberapa lama beristirahat, tiba-tiba mereka melihat beberapa kendaraan yang datang, seperti sebuah bis, dan juga semakin banyaknya kelompok penyerang yang datang. Dan pertempuran pun kembali dimulai.